Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Pemirsa Caki Salakai SNTK Cornelia, semoga sehat-sehat saja di dalam lindungan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas keseharian sebagaimana mestinya menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih baik. Di kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudari untuk kita mendiskusikan, membicarakan, dan mempertimbangkan satu tema yang menurut saya menarik, yaitu bahwa Islam wajib terima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini tentunya mungkin mengejutkan, akan tetapi bagi saya hal ini lebih menantang. Saya lebih mengajak dan saudara-saudari sendiri yang mempertimbangkan selanjutnya dapat mengambil keputusan ya ataukah tidak. Jadi saya ulangi, tema kita adalah Islam wajib terima Isa sebagai juru selamat. Mungkin kalau kata Islam itu terlalu besar, karena Islam itu kan secara sistematik itu melibatkan sistem yang berarti struktur-struktur sampai dengan para muslimin dan muslimat. Jadi tema ini secara khusus kata Islam dapat saudara pahami dengan makna daripada kata muslim. Oke, kalau begitu siapakah Isa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagaimana saya sudah sampaikan pada video-video sebelumnya yang temanya itu memang menyentuh Islam dan Kristen, saya sudah sampaikan dan saya ingatkan kembali bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah tokoh yang sama. Ada orang-orang yang memang membedakan, bahkan mempertentangkan antara Isa dan Yesus. Dan saya sudah sampaikan bahwa bukan hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari Kristen sendiri. Caranya adalah dengan memperlihatkan silsilah Isa dan silsilah Yesus. Lalu kemudian tempat kelahirannya dan selanjutnya nama daripada tokoh yang sama itu. Yang satu Isa, satu Yesus kan. Akan tetapi jangan lupa bahwa secara khusus orang Kristen, jangan lupa bahwa ada makna tersurat dan tersirat. Memang di dalam Al-Quran misalnya disebutkan bahwa ibunda Isa Al-Masih adalah Maryam
saudara Harun, ya kan? Kita di Kristen mengetahui bahwa Harun itu kan saudaranya Musa. Kemudian memang benar bahwa di dalam Al-Quran itu disaksikan bahwa atau dinyatakan bahwa Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma. Sementara di Alkitab lahir di bekas kandang binatang, kandang domba. Kemudian nama itu sendiri, Isa, berbeda dengan Yesus Kristus dari segi ucapan. Ingat bahwa itu tersurat. Kita harus lebih bijaksana untuk melihat makna tersiratnya. Secara umum, Al-Quran berbicara tentang Adam yang terlebih dahulu sudah dibicarakan oleh Alkitab, ya kan? Kemudian Abraham yang disebutkan dengan nama Ibrahim. Kemudian disebutkan juga mengenai Ismail, Isa, ya kan? Yakub, Israel. Selanjutnya juga Daud, Salomo atau Solomon, ya kan? Kemudian nama-nama seperti Yunus, Nabi Yunus, ya kan? Selanjutnya Zakaria, ya, Yusuf, Maria. Lalu dalam kaitan ini adalah Taurat, Zabur atau Mazmur, kidung-kidung pujian, kitab-kitab kidung-kidung pujian. Kemudian Injil sendiri disebutkan. Ini semua di dalam iman Kristen atau sistem iman Kristen itu terpusat pada Yesus Kristus, ya kan? Mereka di dalam Al-Quran, Islam maksudnya, di dalam Al-Quran menyebutkan semua itu, lalu pada akhirnya juga berbicara tentang Isa Al-Masih, dan ini dikaitkan. Sehingga tadi saya bilang, secara khusus orang Kristen perlu lebih bijak untuk melihat yang tersirat atau yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan Islam dengan Isa Al-Masih tidak lain, tidak bukan adalah yang di dalam Kristen disebut Yesus Kristus. Saya harap supaya tidak ada lagi yang mau mempertentangkan dan membedakan. Sebab saya juga pernah menyampaikan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah satu jembatan. Saya andaikan seperti sebuah jembatan yang bisa melalui itu, atau dengan adanya jembatan itu maka bisa terjadi dialog, ya, antara Islam dan Kristen untuk bagaimana menyatukan satu persepsi dalam rangka kebaikan hidup ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tetap konsisten untuk mengatakan bahwa dengan menyampaikan semua ini, saya sekali-kali tidak bermaksud untuk meminta saudara-saudari yang muslim pindah atau konversi dari Islam ke Kristen atau menjadi murtadin. Biarlah saudara tetap di dalam agamamu, tidak masalah, kan? Sebagaimana saya juga mengimbau kepada Kristen untuk tidak perlu menjadi mualaf atau masuk Islam. Mari
kita fokus kepada kehidupan ini, progres atau perkembangan kehidupan kita sampai kepada hari kiamat. Karena sejak kita lahir, kita semua bergerak tidak ke arah lain, melainkan kepada akhir hidup, dan pada akhirnya kita pun akan dibangkitkan untuk diyakini. Dengan kata lain, kita pun dibangkitkan pada hari kiamat untuk menerima keadaan kita yang baru. Entah apakah kita tidak masuk ke dalam surga ataukah kita masuk ke dalam surga. Oke, jadi itu dalam kaitan dengan Isa alaihissalam atau Isa al-Masih yang sama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa Isa wajib diterima Muslim sebagai juru selamatnya? Ya. Begini, Al-Quran sendiri menyaksikan Isa sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Ya, saya ingatkan kembali bahwa Kristen tetap berkeras dengan imannya bahwa Yesus Kristus atau Isa al-Masih itu kan disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit di hari yang ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Isa itu atau Yesus itu hidup. Jadi bukan persoalan bahwa dia itu disalibkan atau tidak disalibkan, tetapi dia hidup. Di dalam iman Islam sendiri pun menyatakan bahwa dia hidup, sekalipun dia tidak disalibkan, melainkan orang lain yang diserupakan dan disalibkan menggantikan dia. Jadi intinya di dalam Islam sendiri bahwa Isa al-Masih atau Yesus Kristus itu hidup dan dia berada di surga. Kalau di dalam Kristen, ya, iman Kristen, dia ada di surga. Kalau di Islam dia ada di langit. Saya juga sudah ingatkan untuk tidak perlu mempertentangkan langit dan surga. Dia ada sampai saat ini, dan kalau dihitung sejak kenaikannya atau diangkatnya dia ke sana, maka dia sampai saat ini sudah 2100 tahun kan. Dan keyakinan kedua agama, yakni kita semua yang orang Kristen maupun Muslim, ya, kita yakin bahwa dia akan datang yang kedua kali kan, untuk menjadi hakim dan pemimpin yang adil, atau saya sebut sebagai khalifah di muka bumi ini, antara lain menegakkan syariat Islam, ya, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Isa al-Masih menurut kesaksian Al-Quran dan kesaksian Alkitab, dia adalah yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, ya. Kemudian Al-Quran sendiri dan hadis menyaksikan bahwa Isa al-Masih atau Yesus Kristus yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kiamat. Yang berarti dia paling tahu tentang bagaimana proses penghakiman terhadap manusia dan dunia ini, ya kan? Dan dengan demikian dia paling tahu tentang apa itu surga dan apa itu neraka. Belum tambah dengan kepemimpinannya sebagai khalifah, baik dalam pengertian keagamaan sebagai imam maupun dalam pengertian sekuler atau duniawi, yaitu semacam raja atau sultan yang memimpin dan memberikan kedamaian, keadilan, kesejahteraan, ya. Dan demikian dia yang paling tahu. Al-Quran tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang paling tahu,
Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang paling tahu. Dan kata lain, dialah yang sangat menentukan mati atau hidup, surga atau neraka bagi kita semua. Oleh sebab itu, secara masuk akal, ya, sangat-sangat masuk akal untuk dipertimbangkan bahwa sebaiknya terima dia sebagai juru selamat. Hal berikut, mengapa Isa wajib diterima Muslim, ya, sebagai juru selamat? Dia harus diterima sebagai juru selamat. Hal berikutnya adalah akhlaknya, moralnya, kelakuannya. Kalau kita mau lebih detail, ucapannya atau tutur katanya, tingkah lakunya, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam keyakinan iman Kristen, 10 hukum Taurat itu menunjukkan keadaan manusia yang sesungguhnya di satu sisi. Sementara di sisi lain, hukum Taurat itu sendiri menyatakan kekudusan Allah, Tuhan, ya, Yahweh, atau di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar moral Tuhan sendiri itu pada 10 hukum Taurat. Dan sekaligus kebalikannya, betapa manusia itu berdosa. Hukum Taurat itu kan misalnya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, jangan mengingini, ya kan? Kemudian jangan menyembah ilah lain dan segala macam. Pertanyaannya, saudara dalam hidup pernah mengingini milik orang lain atau tidak? Jangankan saudara mengingini istri atau suami orang, saudara mengingini tumbuhan orang lain atau buah-buahan orang lain di samping rumah saudara sendiri pun, saudara sudah berdosa. Dan kata lain, pertanyaannya, saudara pernah berzina atau tidak? Zina bukanlah pada tataran luar ketika orang melakukan hubungan seksual secara tidak sah, tetapi mengingini istri orang atau seorang yang sudah berstatus suami mengingini anak gadis orang, atau seseorang sudah berstatus istri mengingini penjaga orang, ya, orang yang berjaga suami orang, suami mengingini istri orang, itu sudah berzina. Saudara loloskah dari itu? Maka ketika seorang di dalam Alkitab, ya, seorang perempuan yang ditangkap karena melakukan perbuatan zina dibawa di depan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dan mereka mencobai dia dengan mengatakan, kan, kalau menurut hukum Taurat kan perempuan ini harus dirajam, dilempari dengan batu sampai mati, kan, karena berzina. Jawaban Isa atau Yesus adalah, kalau Anda sendiri merasa atau mengetahui secara benar di dalam hati Anda bahwa Anda tidak pernah melakukan zina, maka Anda atau siapakah Anda itu, silakan lebih dahulu mengambil batu dan melempari atau merajam perempuan itu. Diperhadapkan dengan itu, maka orang-orang yang tadinya mencobai Isa atau Yesus pada artinya tidak menghukum perempuan yang berzina itu, atau tidak melempari dia, merajam dia,
dengan batu. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak seperti perempuan itu yang terang-terangan melakukan perzinahan, tetapi mereka melakukan perzinahan di dalam hati. Ya, kemudian hal-hal yang lain. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sangat berbeda dari tokoh manapun di dunia ini. Tokoh manapun sepanjang sejarah peradaban manusia tidak ada. Ada yang menyamakan Sokrates dengan dia, karena Sokrates berani meneguk secangkir racun, membunuh diri demi mempertahankan kebenaran filsafatnya. Akan tetapi Sokrates mengorbankan dirinya bukan karena dia mengasihi sesama manusia, tetapi lebih membela kebenaran rasionya yang diyakini demikian harus dibela. Isa atau Yesus Kristus sangat berbeda. Apa yang dikatakan itulah yang dilakukannya. Apa yang dilakukan itulah yang dikatakannya. Saudara, selanjutnya dari segi akhlak dan moral di bawah hukum Taurat. Artinya hukum Taurat dijadikan cermin. Lalu coba lihat, Isa Al-Masih, Yesus Kristus tidak pernah menumpahkan darah orang secara langsung ataupun akibat dia sebagai pemimpin sehingga menumpahkan darah orang. Artinya dia tidak pernah menjadi pemimpin yang menganjurkan orang lain untuk membunuh sekalipun demi nama Allah ataupun demi nama dirinya. Tidak pernah. Kenapa? Karena dia katakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Artinya kerajaan dia, kekuasaan dia tidak sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang ataupun bangsa-bangsa di muka bumi ini yang penuh dengan pertumpahan darah. Jadi mengapa Muslim wajib menerima Isa atau Yesus sebagai juru selamat? Antara lain karena tadi soal akhlak moralnya itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Kristen bisa membandingkan dengan Musa, Harun, Daud, Salomo. Bandingkan Yesus dengan mereka. Yesus atau Isa itu. Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan yang secara iman, secara teologis diartikan dia tidak masuk di itu. Ya semacam apa kalau Kanaan itu berlimpah susu dan madu ya. Dia tidak masuk ke sana karena dia melakukan pelanggaran terhadap Taurat itu sendiri. Ya kan? Daud bagaimana mengawini istri orang dengan begitu lihai dia, seorang panglimanya harus mati lalu dia ambil istri. Ya, Salomo punya istri berapa? Guntingnya sampai dia itu mau 1000 itu sebenarnya. Ini bagaimana? Sekalipun mereka dapat dikatakan sebagai nabi, tapi akhlaknya bukan main. Kalau kita secara jujur katakan buruk. Iya kan? Saudara yang di Muslim silakan bandingkan dengan siapa sajalah. Silakan bandingkan juga dengan Nabi Muhammad. Dan saya mau katakan, seorang nabi adalah manusia. Oleh sebab itu kita pun harus bijak memahami bahwa karena manusia bukan malaikat, manusia itu bukan Tuhan, maka pantas wajar bahwa kalau seseorang manusia jatuh di dalam kelemahan-kelemahan seperti itu, wajar ya. Ini kan beda dengan persoalan meneladani. Yang tadi saya katakan, Yesus atau Isa patut diteladani, patut diikuti, sehingga patut pula wajib diterima sebagai juru selamat.
atau Yesus itu diterima sebagai juru selamat. Tadi saya sudah singgung di muka. Karena dialah yang sangat menentukan. Baik Al-Quran maupun Alkitab. Alkitab maupun Al-Quran dan hadis yang sahih. Menyatakan memang dia terkemuka. Bukti daripada ketermukaannya itu, dia akan datang kan? Semua sementara menantikan. Kembali kepada pertanyaan, untuk apa dia diterima sebagai juru selamat? Bukan untuk kebaikan Isa atau Yesus itu sendiri. Dia sudah juru selamat kok. Artinya dia sudah selamat kok. Dia yang ada di dalam keselamatan kok. Dia adalah pemilik keselamatan kok. Tetapi yang benar dan masuk akal adalah demi kebaikan kita sendiri. Iya kan? Kan mungkin ya. Ya sudahlah. Tiba-tiba masuk surga. Ya syukur alhamdulillah. Tapi kan lebih baik kalau lebih dekat dengan dia kan. Supaya ada suatu kepastian. Kan tadi saya bilang, demi kebaikan kita sendiri, demi kebaikan saya sebagai seorang Kristen, tetapi juga demi kebaikan saudara sebagai Muslim. Kecuali hal itu tidak ada tercatat di dalam Al-Quran. Kecuali hal-hal itu tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi karena tercatat, dianjurkan untuk diimani oleh Nabi Muhammad sendiri, maka ya kan, pertanyaannya untuk apa? Ya untuk kebaikan saudara dan saya dan saudara. Bahkan kebaikan ini pun diakui dan diterima oleh Nabi Muhammad. Saya mau katakan, saya yakin 100%, bahkan kalau 1000%, 1.000.000%, miliaran persen pun saya katakan bahwa yang mulia Nabi Muhammad sendiri pun sementara menantikan kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, juru selamat itu, untuk yang kedua kalinya. Yang berikut, bagaimana mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban penerimaan Isa atau Yesus Kristus sebagai juru selamat. Begini, saya mau ingatkan ya, untuk saudara-saudari saya, yaitu saudara Yonatan Nanda yang menyebut dirinya sebagai evangelis artinya ya pemberita kabar baik ya. Cuman kerjanya itu kan lebih banyak melakukan debat. Wah, bukan main kalau dia lafalkan atau ucapkan bahasa Ibrani, bahasa Arab, ya itu. Lalu dia mencoba untuk melihat teks-teks itu Alkitab dalam bahasa Ibrani dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dibicarakan di dalam teks-teks Alkitab bahasa Ibrani itu, ya. Yonatan Nanda, kemudian saudara Ustadz Yahya Waloni, ya, kemudian Ustadz Kainama, kemudian saudara Ariesto yang seorang apologet Islam dari Kristen masuk Islam ya kalau tidak salah. Ustazah Iriana Handono, ya. Saya ingatkan saudara-saudari semua agar supaya fokus juga ya dalam apologetika saudara,
argumentasi saudara, secara keseluruhan pengajaran saudara itu diarahkan juga ya ke persoalan akhir zaman. Bahaslah panjang lebar mengenai peranan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Ini kan kabar baik, tapi juga kan kabar yang menakutkan. Tetapi merupakan kewajiban saudara-saudari sebagai Muslim untuk memberitakan ini kepada saudara-saudara yang lain di dalam Islam itu. Dia kata lain, saya mau nyatakan, minta kepada saudara-saudari, jangan menghalangi Muslim untuk datang kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jangan menghalangi pengetahuan mereka tentang hari-hari kiamat, di mana Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu sangat menentukan mati hidup, selamat atau tidak mereka itu. Merupakan kewajiban saudara dan saya untuk melakukan pembinaan, penumbuhan iman yang benar, yang baik dalam pengenalan terhadap Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bukan hanya kewajiban saya sebagai Kristen, dan kewajiban Anda sebagai Muslim pun, ya. Ini dengan mengembalikan mereka kepada Isa Al-Masih agar supaya mereka belajar tentang cinta, tentang kasih yang nyata dalam kehidupan Isa Al-Masih. Jangan lagi saudara bilang bahwa Alkitab sudah dipalsukan atau ayat itu sudah dipalsukan. Mana pemalsuannya? Mana aslinya? Ketika saudara berbicara tentang sesuatu palsu, maka saudara wajib menunjukkan aslinya itu yang mana, sehingga orang mengetahui, oh ini asli, ini palsu. Jangan saudara menggunakan teks-teks, ya, atau buku-buku yang tidak kanonik, dia kedalam yang tidak masuk di dalam daftar kitab suci Kristen, yaitu tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang beredar sesudah selesai penetapan kanon Alkitab. Manakah yang lebih baik dan penting, mengajari orang untuk menghadapi akhir hidupnya, hari kiamat, ataukah mengajari mereka jauh dari itu, membawa mereka jauh dari apa yang seharusnya mereka ketahui, apa yang seharusnya mereka jumpai, iya kan? Mana yang lebih baik? Ya, jadi dalam kerangka itu saudara perlu membaca Al-Quran, surat-surat dan ayat-ayat terkait. Misalnya saya sebutkan surat Maryam, surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan lain-lain saudara yang muslim lebih tahu. Ya, baca itu. Secara khusus ya, yang berbicara tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tadi. Tapi saya mau sampaikan, Al-Quran tidak secara sistematik memuat Taurat, memuat Zabur, dan memuat Injil. Al-Quran hanya menyebutkan, bahkan dalam tanda petik melakukan kritisi terhadap Alkitab. Ya, akan tetapi seharusnya kalau Al-Quran itu menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil, maka harus ada teks Taurat, Zabur, dan Injil itu di dalam Al-Quran. Akan tetapi apa yang harus dikatakan? Memang sudah final, tidak termuat. Nah, saudara harus mencari jalan. Dulu mungkin sulit. Saudara mau baca Alkitab bagaimana? Kalau sekarang kan tinggal klik saja, ambil HP, buka, ada Alkitab online. Silakan baca perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lalu saya sarankan saudara lebih membaca Injil-Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
lalu mencakup seluruh perjanjian baru. Jadi mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Karena semua berpusat pada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tadi. Memang perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi saya menyarankan untuk lebih fokus untuk awal, fokus pada perjanjian baru. Ya, lalu saudara lihat itu. Apa yang dikisahkan di sana? Apa kesaksian Alkitab? Saudara bisa masuk melihat itu. Bagaimana moral, akhlak daripada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Silakan lihat. Silakan saudara melakukan kritik dalam diri sendiri, dalam kaitan dengan tokoh-tokoh yang lain. Saudara bisa lakukan itu. Ya. Jadi orang itu bisa berubah apabila sudah mendapatkan kejelasan. Saya tidak mengharapkan saudara untuk segera langsung hari ini juga menerima dia. Tapi saya minta saudara untuk menerima dia sebagai suatu hasil proses bahwa saudara belajar. Iya kan? Karena Al-Quran hanya memuat penggal-penggal, tidak lengkap. Kalau kita bicara tentang Injil, Al-Quran berbicara tentang Injil, maka wajar bagi seorang Muslim buka Injil itu, baca kitab-kitab Injil itu. Iya kan? Jadi kembali lagi saya ingatkan, ini kan zaman tinggal ketik, klik, muncul, tidak sulit. Ya. Jadi kalau ada pendeta yang mungkin ngomongnya keliru atau salah, memaksakan saudara, ya tegurlah dia. Ya. Tetapi juga kalau ada para pengajar di Islam yang membelokkan saudara dari hal yang seharusnya saudara perhatikan, ya, yang seharusnya dan dalam kenyataannya saudara tuju, yakni menyangkut keselamatan saudara di dunia dan di akhirat. Ya, kalau ada yang mengajari saudara untuk menghindar dari itu, saudara juga harus kritik. Iya kan? Tidak bisa segala sesuatu ditelan begitu saja. Yesus Isa Al-Masih itu tidak bersalah, tidak berdosa. Bahkan dalam keyakinan iman Kristen, dia ada di surga. Dia telah mengirimkan Roh Kudus dan dengan memandu merangkul kita. Bahkan saya katakan dia mengharapkan agar supaya kita harus menerima dia, mengikuti dia, karena dia adalah jalan yang lurus. Dia katakan tiada seorang pun sampai kepada Bapa, yakni Allah Yahweh itu, Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak melalui dia, kalau tidak melalui Isa Al-Masih Ibnu Maryam, kalau tidak melalui Yesus Kristus anak Maria itu. Ya. Jadi membaca Alkitab tetapi juga kritik ya terhadap para pengajar. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, ini setelah saya ke penjelasan tadi, dilihat dari sisi para nabi ya. Nah, dari dalam Alkitab ada beberapa nabi yang sifatnya memang mirip dengan Nabi Muhammad. Jadi di sini pertanyaan saya, apakah pantas Nabi Muhammad diutamakan dalam sisi pandangan Islam ataukah Isa Al-Masih? Iya Pak, jadi ini sebenarnya satu persoalan yang kompleks. Ini soal keutamaan. Muslim sudah jelas mengutamakan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Itu dalam dua kalimat syahadat. Tiada Tuhan selain Allah, satu, dan yang kedua, Muhammad adalah Rasul Allah. Sehingga seorang Muslim wajib itu. Ini sebenarnya satu pengakuan syahadat, dan disinilah terkandung keutamaan Nabi Muhammad. Saya kira keutamaan itu harus dipertahankan.
Tapi saya mau katakan cinta beda dengan ketaatan. Saya mencintai seseorang bisa dengan sendirinya saya pun menaati dia. Akan tetapi di sisi lain, saya mencintai seseorang, saya pun menaati peraturan. Saya tidak bisa katakan bahwa saya mencintai peraturan, misalnya undang-undang, terus peraturan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, sampai ke peraturan kepala kampung, kepala desa. Anda mencintai istri Anda mencintai suami Anda, ya. Anak-anak mengasihi atau mencintai orang tuanya, orang tua mengasihi atau mencintai anak-anaknya, ya. Pendeta mengasihi atau mencintai jemaatnya saling mengasihi, ya. Dan jemaat mencintai atau mengasihi pendetanya, ya. Jemaat mencintai dan mengasihi ulamanya. Tetapi semuanya harus patuh atau taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini kan dua hal yang berbeda. Isa Al-Masih, ya, saya mau katakan, selain dicintai, dikasihi, tetapi dia pun sekalipun tidak dicintai, dikasihi, wajib untuk dipatuhi. Kenapa? Karena terkait dengan fungsi kehakimannya tadi, terkait dengan fungsi kekhalifaannya atau kepemimpinannya di akhir zaman tadi, terkait dengan penentuannya, ya, atas dasar, ya, katakanlah pengadilan yang dilakukan, penghakiman yang dilakukan, maka orang itu kan masuk surga atau neraka. Sederhananya kan begitu. Ini kan berarti kepatuhan. Dia bukanlah apa ya? Jadi kalau dikatakan karena di dalam iman Kristen dia adalah kegenapan daripada hukum Taurat, hukum, ya. Berarti dia adalah diri daripada hukum itu. Maka dia wajib ditaati. Terserah saudara, ketika saudara menerima dia sebagai juru selamat, saudara mau mencintai dia, mengasihi dia ataukah tidak, itu urusan lain. Tapi saudara pasti punya kewajiban, yaitu menaati dia. Dan apa sih yang dia anjurkan untuk ditaati? Ya kasih. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu jabaran tentang kasih itu ya saudara bisa baca, makanya saya bilang baca dalam Alkitab di Korintus, ya kan, mengenai apa itu kasih, mengenai apa itu buah-buah roh. Jadi Bapak Ibu, saya sejak awal mengatakan, saya hanya mengajak, menganjurkan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, ya, menimbang dan memutuskan. Lebih daripada itu, saya meyakini dengan sungguh bahwa adalah lebih baik dari sekarang menerima dia sebagai juru selamat. Jangan tunggu, tidak ada rugi, tidak ada kerugian. Menerima dia saja, dan saudara sendiri akan mengalami pertumbuhan pemahaman dan pengetahuan mengenai dia. Bahkan saya mau katakan, saudara sendiri akan mengalami suatu kepastian bahwa saudara tidak dibayang-bayangi lagi dengan neraka apapun itu. Jadi saya pikir demikian. Ingat, Islam atau Muslim wajib terima Isa atau Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Isa Yesus Kristus juru selamat itu.